Halo Pak Yan dan teman-teman semua, perkenalkan saya Agnes Stepan dari kelas 12 Humaniora. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia dari pembentukan BPU PKI sampai proklamasi. Selamat menyaksikan. Saya akan taruh di sini terlebih dahulu. Oke, jadi yang pertama saya menemukan fakta unik itu proklamasi bahasa Indonesia sampai tidak pernah terjadi pada 17 Agustus 1945. Dikarenakan waktu itu saat ingin diproklamasikan terjadilah perbedaan antara golongan muda dan tua. Kemudian di sini yang pertama pembentukan BPPKI pada 1 Maret 1945 dibentuk oleh pemerintah Jepang dengan tujuan menarik simpatik rakyat Indonesia agar membantu Jepang melawan sekutu Perang Dunia Kedua. Nah, jadi waktu itu mungkin Jepang itu ingin mengambil simpati dari Indonesia agar supaya Indonesia mendukung penguasaan Jepang di Asia gitu. Jadi sebenarnya bukan karena dari pemimpin tersebut. Kemudian terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, dan Muhammad Yamin. Dan di sini ada Ki Bagus, Ki Hadi Kusumo dan lain-lain. Total ada sekitar lebih dari segitu. Bukti sejarah ini adalah ringkasan sidang BPUPKI tahun 1945, naskah pidato Soekarno 1 Juni tentang Pancasila. Jadi waktu itu Soekarno ada Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan ada Soekarno. Tiga tokoh tersebut yang menyelenggarakan proklamasi dasar negara. Kemudian debat antara dasar negara dan Pancasila. Di sini Soekarno menyampaikan pidato bersejarah tentang Pancasila pada 1 Juni 1945. Untuk mencapai kompromi untuk dibentuklah panitia 9 yang menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dengan sila pertama berbunyi ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bukti sejarah itu ada di naskah asli Piagam Jakarta. Nah, sebenarnya dari peristiwa ini waktu itu karena kita Indonesia mayoritas Muslim, kita membentuk bahwa Pancasila itu sebagai ketuhanan yang maha esa berdasarkan syariat Islam. Karena waktu itu negara Muslim ingin menguasai negara Indonesia agar supaya orang-orang itu wajib beragama Muslim. Namun itu digagalkan dan dijadikan. Kemudian yang ketiga, pembubaran BPUPKI dan pembentukan PPKI. Pembentukan BPUPKI itu lalu digantikan PPKI pada 7 Agustus 1945. PPKI dibentuk oleh Jepang, tetapi akhirnya menjadi alat perjuangan kemerdekaan oleh tokoh manusia itu sendiri. Yang keempat, fakta unik golongan muda menculik Soekarno. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, golongan muda termasuk Sultan Syahir, Wikana Cairo Saleh, dan lain-lain mendesak agar kemerdekaan negara diproklamasikan tanpa menunggu dari Jepang. Karena waktu itu Soekarno masih menahan diri untuk menunggu kabar dari Jepang. Jadi Soekarno ingin supaya kita merdeka atas dari dasar dari Jepang. Tetapi golongan muda tidak setuju dengan hal tersebut. Kemudian terjadilah peristiwa Rengas Dengklok yang Soekarno dan Hatta diculik dari perumahan mereka menuju Rengas Dengklok Kerawang agar jauh dari pemerintahan Jepang. Jadi mereka harus ingin mempercepat kemerdekaan Indonesia. Kemudian bukti sejarah itu ada di testimoni buku sekitar proklamasi oleh Muhammad Hatta dan arsip wawancara dengan pelaku peristiwa Rengas Dengklok. Jadi waktu itu Muhammad Hatta menulis semua yang terjadi pada saat itu. Yang kelima, proklamasi ditulis dengan tangan dan diketik oleh wartawan. Naskah proklamasi pertama ditulis oleh tangan Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik, seorang wartawan muda yang dekat pada para pejuang. Teks ini sempat direvisi karena menghilangkan kata-kata yang terkesan Jepang dan diganti dengan kalimat yang lebih netral dan berdaulat. Jadi ketika saat dia menulis, ada kata-kata yang tidak ingin dimasukkan oleh dia. Dari bukti sejarah itu ada di naskah asli tulisan tangan Soekarno dan hasil ketikan Sayuti Melik akan disimpan di Arsip Nasional. Kemudian bendera merah putih itu dijahit dari spray dan taplak meja. Bendera yang dikibarkan pada proklamasi adalah hasil jahitan Fatmawati istri Soekarno. Upayanya untuk bahan bendera berasal dari spray putih dan kain merah yang didapat secara darurat karena sulitnya mendapatkan bahan-bahan pada masa penjajahan Jepang. Kemudian bukti sejarah itu bendera asli disebut bendera pusaka, masih disimpan di Istana Merdeka dan hanya dikibarkan saat peringatan kemerdekaan. Kemudian yang 7 terakhir, upacara proklamasi sederhana tanpa protokol resmi
proklamasi dilakukan di rumah Soekarno di Jalan Pengangsaran Timur 56 Jakarta, bukan di lapangan atau di istana. Tidak adanya penanggung resmi atau penjagaan ketat hadir, hanya sekitar 500 orang dan rakyat tokoh-tokoh penting. Itu kan terjadi karena kekhawatiran Soekarno terhadap rakyat Indonesia yang akan memasuki lapangan banteng dan bisa menimbulkan kerusuhan. Bukti sejarah itu dokumentasi foto dari Franz Mendur, satu-satunya jurnalis yang berhasil mengabadikan momen proklamasi tersebut. Namun dalam proklamasi tersebut itu dikabarkan Soekarno sedang mengalami tipes, menyebabkan dia saat membacakan tersebut tidak terlalu bisa untuk menyampaikannya karena sudah sakit. Kemudian dibuatlah ulang rekaman tersebut hingga rekaman tersebut yang kita dengar sampai sekarang. Itu sekian, terima kasih dari saya, dan fakta-fakta itu saya dapatkan dari bukti sejarah yang sudah didapatkan. Terima kasih Pak Yan dan teman-teman, selamat menyaksikan dan jangan lupa di like, komen, dan di share video-video saya ini, dan ditunggu video selanjutnya ya.